tanda kan? Warung kopi pantun walaupun hari ini belum terkenal, saya sudah buat tanda. Oh, suatu saat orang cerita dulu sekali di tempat ini ada dibangun warung kopi pantun. Saya sudah buat tanda itu. Salam hangat saya, salam rindu hati saya kepada anak negeri. Mudah-mudahan pantun ini melekat di hati. Apa namanya? Dayung perahu ke Tanjung Beringin, Bok Bian dan Selasih, Batang Selasih, wahai bulan dan juga angin, sampaikan salam penyambung kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang-siang ke Teraju. Tamu Teraju, Bang Agus Muara. Sekarang podcast kita boleh melaju, nanti boleh didengar sampai sore. Begitu. Tanam selasih di tengah ladang, tampang dibawa dari Mamuju. Terima kasih telah mengundang untuk hadir di acara Teraju. Ampun kami. Tak bisa balas lagi. Itu namanya patah setangkai di atas batu, melatih serumpun berkait-kait. Kata dirangkai satu persatu menjadi pantun berbait-bait. Melatih serumpun berkait-kait, bersusun indah di atas bukit, menjadi pantun berbait-bait, tersusun madah pantun berkait. Ini Bang Agus Muara, ahli pantun kita. Jadi para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, Bang Agus Muara ini punya kedai pantun dan punya ide membangun museum 1000 pantun dan akan kita wujudkan di bumi Katulistiwa ini. Bersama doa pendengar, pemirsa semuanya. Terima kasih. Ibarat kata itu bolehlah kita menghayal tinggi. Walaupun hayalan itu ibarat mimpi. Kalau kita mau mimpi kita boleh tidur lagi. Tapi kalau mau mimpi jadi kenyataan kita cepat-cepat bangun. Kan begitu. Kalau tidak bangun Tidur terus dan kita akan memimpi terus. Baik Bang Agus. Siap. Kedai pantun kita di mana nih Bang? Warung kopi pantun. Itu awal ceritanya. Boleh cerita tak? Boleh. Awalnya waktu itu saya menjadi host tentunya dalam acara pantun kita. Di RRI pun pernah saya 2 tahun menjadi narasumber tetap untuk kajian. Ini tutur pantun. Saya ngomong dengan teman-teman, coba kita buat warung kopi pantun. 1 bulan saya tunggu enggak. Akhirnya rumah saya bongkar. Awalnya bukan warung kopi pantun, rumah pantun. Saya tempel. Waktu itu ada peresmian, ada pantun. Belum jadi warung kopi. Jadi saya pikir ini orang datang cuma lihat pantun. Akhirnya saya sulap lagi, jadilah warung kopi. Kalau macam pantun saya tempel aja di dinding. Ada yang bagus dibingkai, ada yang cuma kertas dilaminating. Udah itu. Saya udah sampai. Udah menikmati pantun. Udah udah disajikan ke media sosial yang juga sedang dikampanyekan sama Pak Presiden kita Jokowi, ya nak? Oh iya betul. Luar biasa tuh Bang. Iya. Apa pantun dia Bang ya? Bang Nur kan udah sampai ke sana. Corona tentang corona lah. 3M. Nanti ya. Dan itu dimintai izin oleh kawan-kawan di media sosial. Bang, boleh enggak? Orang-orang dinas ini boleh enggak? Kata kami separkan ini. Karena pantun ini sopan dan santun. Iya. Yang ku rasa ya. Kalau kita menganggap area ini wajib cuci tangan di mana? Nulis itu. Jaga jarak. Apa nulis itu? Tapi kalau kita buat dalam bentuk pantun, kan tentu berbeda dia punya. Orang baca ini apa sih? Kan? Dan tidak maksud loh. Cuman kan dalam bentuk pantun, orang menerimanya nyaman. Walaupun apa ya? Memang kekasan pantun begitu. Dia menyampaikan sesuatu itu untuk tidak membuat orang lain lupa. Pantun ini lekat sekali dengan identitas Melayu. Sampai orang bilang kalau udah Melayu itu tak sah kalau tak berpantun. Mau apalagi acara pernikahan misalnya, melamar atau apa. Nah ini apa penjelasannya nih Bang? Ya kan batang kayu berbuku kayu, minyak kasturi, minyak zaitun. Pantang Melayu mengaku Melayu kalau tak bijak merangkai pantun. Masya Allah. Apa tanda si batang kayu? Batang kayu tumbuhnya rimbun. Apa tanda orang Melayu? Orang Melayu tuh pandai berpantun. Pandai berpantun. Bahkan abang pernah bilang ke saya, orang yang ahli pantun tuh belum selesai orang berpantun dah punya jawabannya dah. Iya.
Iya, di tepi kali buah zaitun. Tumbuh ke bawah akar berpilah. Kalau asli dia seorang pemantun, belum selesai sudah dibalas. Enak tepuk tanya lo. Bang, jadi begitu Bang ya. Nah, sekarang dari mana tradisi Melayu lekat dengan pantun ini? Saya mungkin saya kurang baca barangkali ya, tetapi rujukan-rujukan yang saya harus dapatkan itu kapan asal muasal pantun, saya tidak menemukan. Akhirnya saya punya sebuah kesimpulan. Kapan pantun itu ada? Sejak Melayu itu adalah. Karena begini, pantun itu tidak bisa dalam pandangan saya ya, karena dalam pandangan saya dalam perkembangan zaman sah-sah saja. Tidak semua bahasa bisa buat pantun, karena dia berikat dengan rumus. Mungkin bahasa Spanyol dibuat pantun, kan rumit. Bahasa Inggris, tapi bisa saja barangkali dengan kemajuan zaman, perkembangan dan lain-lain bisa. Tetapi berbahagialah kita yang punya bahasa Melayu atau bahasa yang mirip-mirip Melayu, karena itu hanya yang bisa dibuatkan pantun. Walaupun saya bisa sedikit-sedikit bahasa pantun, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Jawa, tapi kan tidak segampang menggunakan madah bahasa Melayu. Ini Bang, kita masuk dulu ke wilayah pantunnya nih Bang. Tadi kita cerita soal corona, dihantarkan dengan pantun tuh lebih mesra, lebih masuk. Iya. Nah, ini kayaknya cocok dengan telinga kita. Iya. Sekarang ini pantun tuh mulai demam lagi. Apakah ada kaitannya dengan kegersangan dan resah gelisah orang tumpah serapah di mana-mana? Kemudian ada yang mengantarkan ide-ide dengan cara berpantun, ada yang jenaka, ada yang penuh dengan nasihat. Ini pandangan Abang, Syekh pantun. Jadi begini, di akun media sosial saya sendiri, saya kayaknya belum pernah lah menyampaikan dalam bentuk hujatan, paling dengan bahasa pantun. Karena di situ nilai, ya, di situ nilai budi bahasa yang tinggi itu adalah bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan indah dan nyaman, tanpa membuat siapapun terluka. Hari ini barangkali ya kita melihatlah, ya, semua keadaan mungkin barangkali ya agak panas, barangkali kadang ada penuh mohon maaf hujatan. Sebenarnya pantun tidak boleh begitu. Maka pantun itu kayaknya lebih pas lah hadir di saat ini untuk menyejukkan dalam bahasa-bahasa pantun. Saya punya teman-teman mungkin hampir di seluruh Indonesia yang dulunya barangkali tak senang dengan pantun. Ketika suatu saat saya hadir di sana, mereka senang, minta pantun dong. Biasa pagi-pagi saya ditelepon, di WA, mau rapat nih, ini temanya, bagi ngantuk-ngantuk masih bisa buat pantun. Ini kegersangan ini kan Bang bukan cuma dirasakan di Indonesia, Bang. Di seluruh Semua dunia. Iya. Ada kecenderungan kekasaran dan hujatan-hujatan itu mencuat ke permukaan. Nah, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa Bang, melalui UNESCO yang ngurusi kebudayaan itu memberikan tantangan kepada asosiasi tradisi lisan. Sampailah ke kita nih Bang di Pontianak akan mencatatkan pantun sebagai warisan budaya tak benda tingkat dunia. Ya, jadi apa ya? Kalau memang itu ada peluangnya, ayo semua pemantun yang ada di Kalimantan Barat ini keluar. Kita gitu. mau bikin nih Bang. Saya kalau dalam bahasa saya itu junjung duli mahkota budaya. Tabik saya kepada para pemantun yang ada di seratan negeri. Saya bukan nak pamit unjuk diri. Saya tahu banyak di tempat ini yang ahli. Tolong bantu kita untuk keluar. Memberikan masukan pantun-pantun yang indah yang bernilai tinggi itu masih tersimpan di pojok-pojok kampung, di pojok-pojok desa, di ujung-ujung dusun. Yang sekali masa saya pernah merasakan, saya hadir di kampung-kampung, saya menemukan pantun-pantun yang luar biasa. Jadi ini kita minta berkeluaran semua nih Bang. Minta keluar lah, ya kan? Kita siapkan platformnya nanti. Iya, kita minta keluar. Yang hanya bukan platformnya Bang, telepon. Iya. Ada pantunnya nanti. Saya bilang begini, orang tahu Agus Muara, saya sadar banyak kawan-kawan saya lintas suku yang banyak mereka, ya saudara-saudara saya yang ada di luar sana banyak juga dengan pantun-pantun, karena mereka juga senang. Kita hidupkan itu. Dulu ada acara, tapi hari ini masih ada salah satu stasiun radio, ada dua kalau tidak salah,
Tapi waktu itu yang saya ngisi itu bukan sekedar berpantun, tapi kajian. Kajian dari sampiran, dari apa. Saya rasa momen ini tepat ya. Tapi ini kita ramai sudah sampaikan pantun tentang corona ini. Mana dia? Kan lupa. Buah ini buah berangan, buah dibawa dari pemangkat. Hari ini kan wajib cuci tangan supaya corona tidak mendekat. Oh yes. Tepuk tangan lo. Yang 2-3 bisa dikarang sendiri. Kalau mau gampang buka aja di Facebook nulis. Iya. Udah ada dan tampil kan. Iya. Bang, begini Bang, bagaimana sih caranya kita supaya bisa berpantun dengan sejati-jatinya pantun nih Bang? Pertama gini, kita ingat ada dulu nasihat. Kita cerita bagaimana pantun itu disampaikan untuk menasehati kita. Ini bukan pantun saya, tapi saya pernah membaca. Kalau ada masalah itu jangan dibesar-besarkan. Kan kalau kita ngomong tanpa pantun, Bang, ini masalah yang besar, jangan dibesar-besarkan, jangan nada tinggi. Pantun enggak gitu. Dia cuma bilang gini, biduk lalu kiambang bertaut, angin berhembus layar berkembang. Janganlah dek, nak, setetes embun yang jatuh ke laut lalu berkembang jadi gelombang. Betapa nilai itu. Saya merinding Mbak. Kan itu nasihat sekasar, sekeras orang dengar nasihat itu tumbang Pak. Ya, janganlah nak, setetes embun yang jatuh ke laut jangan sampai berkembang jadi gelombang. Itu nilai. Udah kayak tasawuf tadi. Ya. Itu apa ya? Tapi kalau saya dianggap salah, jangan disalahkan. Tapi pendapat kan boleh kan? Saya mengenai itu seperti tasawuf. Jadi pantun itu tasawufnya mulai. Iya, sepakat. Pemantun jadi sufinya. Cocok dengan tari nih tadi sufi. Iya. Makanya juga ada ini Bang ya, apa musikalisasi pantun? Iya, boleh sah-sah saja. Cuman iramanya harus tetap mengambil irama Melayu. Kalau saya kan aliran pantun klasik lah ya. Saya banyak menggunakan bahasa-bahasa lama, tapi tidak dipersoalkan, tidak dipermasalahkan ketika hari ini anak-anak muda menggunakan objek hari ini. Ya, dengan bahasa-bahasa gaul boleh saja, tetapi nilai pantun sejati tetap sampirannya saja bernilai, punya kias bias. Pantun itu bukan hanya berkias bias. Karena lahirnya dari tutur pantun itu adalah sastra ya, berkaitan dengan rasa, bunyi dan rasa. Bang, kalau kayak tadi itu pantun yang rumusnya AB. Ya. Ada sampiran, ada isi. Nah, kalau yang misalkan seperti ini Bang, ada budi, ada talas, ada keladi, ada talas, ada budi, ada balas. Kayaknya cuma dua baris ya. Pantun itu kan gini. Ada sloka, ada karmina. Yang mungkin yang dimaksud karmina 2 baris. Kalau saya tidak salah seperti itu ya. Karena saya bukan akademisi. Kalau salah ngomong dimaklumi, tapi kalau salah berpantun wajib ditanyakan. Kan gitu. Itu karmina, sloka. Ada talibun. Talibun itu pantun lebih daripada 4 baris. Tapi tidak semua orang bisa. Ya, saya pernah sampaikan itu. Kalau memang benar-benar mayang, biarkan merpati ditahannya. Nyer jatuh di rimbun gunung. Kalau memang Tuhan benar-benar sayang, biarkan hati ini dengan pantun berbaur kasih hingga lulu. Itu 6 baris, tapi jarang orang itu. Jadi pantun itu nampaknya memang dengan Bang Usmar ini perlu bikin sekolah pantun. Saya kepingin itu ekstrakurikuler barangkali ya. Ekstrakurikuler. Anak muda sekarang harus menggalakkan ini. Itulah generasi penerus. Tidak percaya. Saya pergi meminang, ngantar pinang, terima pinangan, ngantar pengantin, terima pengantin. Kadang-kadang susah cari orang kalau kita tak sempat. Mereka yang muda harus tampil dengan kreasinya. Lo boleh dong kita demam. Contoh, zamannya dulu tebok demam ikan apa? Ikan selomang. Bukan, sebelum selomang. Lohan. Ikan lohan. Habis lohan, tahap lagi bunga puring, tahap kemudian timbul batu cincin, segala batu diasah. Betul? 9 dewa. Ya. Hari ini keladi. Betul tidak? Kalau barang-barang yang hidup di tengah hutan saja, yang tumbuh, kayak keladi kan ada yang hidup di tengah hutan, di hutan-hutan, di bawas-bawas gitu kan. Bisa didemamkan orang hari ini. Kan apa pantun yang punya nilai tidak? Itu persoalan. Ada keladi, ada talas, ada balas. Itu kalau pantun lama, keladi air tumbuh di air, minyak wijan di dalam cawan. Matahari sudah lahir. Kenapa wajahmu Tuhan masih tertutup awan? Bang Agus,
Agus Muara. Iya. Nama tak terasa waktu kita ni. Iya ke, Tebang kemana si burung dara, Bukit Karang cari kekasih. Saya memang biasa dipanggil Agus Muara, tukang karang pantun Selasih. Kita punya banyak PR nih bang. Iya. Jadi ingin mewujudkan museum pantun. Iya. Nanti mungkin kita boleh kerjasamakan dengan kawan-kawan pergerakan di wilayah sungai bang. Iya. Kampung Pantun, Kampung Caping bang. Iya. Oh, Kampung Caping Keluar. di Menteng bang, Menteng. Iya. Mendawai Tengah. Menteng. Belakang dengan Kapuas. Makanya itu. Udah bikin sampan dah bang. Saya makanya di awal ya, saya buat warung kopi pantun. Walaupun mungkin tidak terkenal kalah barangkali ya dengan warung-warung kopi yang lain karena saya di kampung. Tapi nanti gini bang ya. Jadi museum pantun itu museum 1000 pantun berakar di sungai-sungai. Iya. Jadi mulai nanti dari Sungai Kapuas baru masuk ke anak-anaknya. Iya. Sungai Jawi, Sungai Raya. Apalagi di tepi Sungai Kapuas. Saya pernah ngarang pantun, mungkin dalam 2 buku ini ada itu 12 pasal. Tumbuh serumpun tebu beruas di tepi pergi di tepi kali. Kalau terminum tuh air Kapuas kemana pergi pasti kembali. Saya pernah dengar pantunnya Pak Mawardi Rifai. Anak cicak jatuh ke teras, entah berkaki entah tidak. Kalau udah minum air Kapuas, entah kembali entah tidak. Iya. Kalau di Tanah Kayong itu ada namanya anak cicak di dalam kayung, entah berkaki entahlah tidak. Kalau terpijak ke tengah kayung, entah kembali entahlah tidak. Nanti ada waktu kita kembali. Oke. Dan saya tandakan warung kopi pantun walaupun hari ini belum terkenal, saya sudah buat tanda. Oh, suatu saat orang cerita dulu sekali di tempat ini ada dibangun warung kopi pantun. Saya sudah buat tanda itu. Salam hangat saya, salam rindu hati saya kepada anak negeri. Mudah-mudahan pantun ini melekat di hati. Apa namanya? Dayung perahu ke Tanjung Beringin, bawa bian dan Selasih, batang Selasih, wahai bulan dan juga angin, sampaikan salam penyambung kasih pantun maksudnya. Sampai di sini kah kita? Sampai di sini dulu bang, nanti kita lanjutkan lagi. Ada sesi pantun menembus UNESCO sebagai warisan budaya tak benda bersama Bang Agus Muara kita. Sampai tangan. Sering di permandi embun hingga piranting di pohon pala. Saya tutuplah acara ini dengan pantun lain masa kalau diundang kita sambung pula. Terima kasih Bang Agus Muara. Bagi pemirsa saksikan di Traju kanal YouTube traju.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.